Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang studi kasus dan jawaban saya tentang pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan studi kasus tersebut di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Yang pertama, saya akan memperkenalkan diri. Saya sendiri adalah Ridho Febrian dengan nomor BP 2410115261028. Saya mahasiswa Universitas Putra Indonesia IPTK Padang. Nah, tidak usah berlama-lama, mari kita langsung ke studi kasusnya dan skenario dari studi kasus tersebut. Judul dari studi kasus tersebut adalah kebocoran data RS Medica. Skenarionya, rumah sakit Medica adalah penyedia layanan kesehatan yang menyimpan ribuan rekam medis elektronik pasien, termasuk data sensitif seperti hasil diagnosa dan riwayat pengobatan. Insidennya, suatu hari, seorang staf administrasi keuangan RS Medica yang sedang terburu-buru membuka lampiran dari email phishing yang berpura-pura menjadi pemberitahuan pajak dari pemerintah. Lampiran tersebut berisi malware yang segera mengunci seluruh database RMA di server RS Medica, membuat dokter dan perawat tidak dapat mengakses data pasien saat dibutuhkan. Selain itu, malware tersebut juga berhasil mencuri dan mengirimkan salinan data pribadi pasien yang sensitif seperti diagnosa NIK ke pihak luar. Fakta tambahan, RS Medica tidak memiliki program pelatihan wajib mengenai keamanan informasi dan identifikasi phishing untuk staf non-IT. Meskipun RS memiliki sistem firewall, sistem tersebut tidak dikonfigurasi dengan baik untuk mendeteksi malware berbasis email. Backup data MSPD gagal karena server backup tersebut juga terhubung ke jaring utama yang ikut terenkripsi oleh malware. Nah, jawaban saya tentang pertanyaan-pertanyaan dari studi kasus ini adalah bagian pertama, bagian A, analisis keamanan informasi dan kontrol ini terbagi menjadi tiga. Pertama, pelanggaran SI, SEI triad. Poin pertama, confidentiality. Kerahasiaan itu dilanggar. Data sensitif pasien, diagnosa, NIK, riwayat medis bocor ke pihak tidak berwenang. Informasi yang seharusnya rahasia kini tersebar dan dapat disalahgunakan. Kepercayaan pasien terhadap RS menjadi hancur. Yang kedua, ada integrity atau integritas itu dilanggar. Database terenkripsi malware, data tidak dapat dipastikan keutuhannya. Risiko manipulasi data oleh penyerang, tidak ada jaminan data masih asli dan akurat setelah serangan. Yang ketiga ada availability, ketersediaan. Itu juga dilanggar. Sistem RMA terkunci, dokter dan perawat tidak bisa akses data pasien, pelayanan kesehatan terganggu saat kritis, backup gagal karena terinfeksi. Nah, selanjutnya, poin kedua, itu ancaman dan kerentanan. Pertama, ancaman eksternal. Serangan phishing via email palsu yang mengatasnamakan instansi pemerintah, ransomware atau malware yang dirancang untuk mengenkripsi dan mencuri data. Yang ancaman internal, itunya human error, staf membuka lampiran email mencurigakan tanpa verifikasi.
Yang kedua, kurangnya kesadaran keamanan karena tidak ada pelatihan security awareness, keterburu-buruan dalam bekerja sehingga mengabaikan prosedur keamanan. Nah, poin yang ketiga itu rekomendasi kontrol. Kontrol administratif. Yang pertama, kontrol administratif. Poin pertama, wajibkan pelatihan security awareness berkala untuk seluruh staf minimal 3 bulan sekali. Buat SOP verifikasi email mencurigakan sebelum membuka lampiran. Implementasi kebijakan think before you click. Yang kedua, kontrol teknis. Konfigurasi ulang firewall dengan email filtering dan anti-malware yang lebih ketat. Pisahkan jaringan backup dengan jaringan dari jaringan utama, air gap backup. Aktifkan sistem MFA multi-factor authentication untuk akses sistem kritikal. Implementasi email sandbox untuk scan lampiran secara otomatis. Yang ketiga, isolasi server backup di lokasi terpisah dengan akses terbatas. Pastikan backup offline disimpan di ruang aman dengan kontrol akses ketat. Gunakan storage eksternal yang tidak selalu terhubung ke jaring. Nah, yang ke, yang poin B yaitunya analisis etika dan tanggung jawab sosial. Mengapa ini isu serius? Rekam medis adalah data paling pribadi dan sensitif yang dimiliki seseorang karena berisi informasi kesehatan yang sangat personal. Seperti penyakit, kondisi mental, riwayat pengobatan. Jika disalahgunakan, bisa menyebabkan diskriminasi pekerjaan seperti pekerjaan, asuransi, stigma sosial. Pasien mempercayakan data mereka dengan harapan dijaga kerahasiaannya. Di Indonesia, data kesehatan dilindungi UU Perlindungan Data Pribadi dan UU Kesehatan. Yang kedua, dampak pelanggaran. Pasien kehilangan kontrol atas informasi pribadinya, potensi penyalahgunaan untuk fraud, pemerasan atau jual beli data, trauma psikologis pasien akibat privasi terlanggar, MS melanggar kewajiban legal dan etis sebagai penjaga data. Selanjutnya, siapa yang bertanggung jawab? Pendapat saya, manajemen MS Medika lebih bertanggung jawab. Itu argumen saya sendiri mengapa bukan hanya staf. Staf hanya pelaksana yang tidak diberi bekal pengetahuan. Dia bekerja dalam sistem yang gagal, melindunginya dari kesalahan. Keterburu-buruan kerja mungkin akibat beban kerja yang tidak terkelola baik. Human error adalah hal wajar jika tidak ada safety net. Nah, selanjutnya, mengapa manajemen lebih bertanggung jawab? Yaitunya kegagalan sistematik. Tidak ada program pelatihan keamanan wajib. Yang kedua, firewall tidak dikonfigurasi dengan baik. Sistem backup yang buruk terhubung ke jaring atau terhubung ke jaringan utama. Nah, poin yang kedua, kewajiban organisasi. Poin pertama, manajemen punya tanggung jawab legal mengelola data pasien. Wajib menyediakan infrastruktur keamanan yang memadai dan harus memastikan staf kompeten menangani data sensitif. Dan yang ketiga, preventable incident. Dengan sistem dan pelatihan yang baik, insiden ini bisa dicegah dan ini bukan kesalahan teknis mendadak, tapi kelalaian jangka panjang. Nah, sekian adalah jawaban-jawaban dari dari pertanyaan-pertanyaan studi kasus saya. Saya Ronald Febrian
mengucapkan terima kasih. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.